Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini kita akan bahas hal seru nih guys, karena ada yang nanya nih guys ya, dari Mas Al Habib ya kan. Pertanyaannya nanti akan gue munculin juga di layar, tapi kita bacain bareng-bareng ya. Saya mau request bang, kalau nggak memberatkan, ya nggak memberatkan, tenang. Mohon dibuatkan konten perbedaan penggunaan watt dan voltage. Kayak misalnya saya pakai pakai mod Panda V2, kan ada mode watt dan mode voltage. Nah, itu bedanya di mana? Kemudian apakah ada juga perbedaan dari segi rasa, power dan lain-lain, khusus di mod yang punya layar ya, Bang. Nah, oke. Gue akan menjawab pertanyaan si Mas Al Habib ini, patokan simple kalian biar enak nge-vape-nya gitu. Jadi buat nentuin wattnya kira-kira berapa ya, Bang, gitu-gitu ya kan. Nah, karena waktu gua zaman gua awal-awal nge-vape yang bukan yang sekarang ini, yang ke dulu banget lah gitu. Gue memang juga bingung guys, wah nanya siapa ya nentuin watt gitu. Terus kemarin-kemarin gue juga nyari-nyari di internet, yang keluar malah bahas rumus cok, ibaratnya dengan dia bilang ya ini kan anak IPA udah pasti ngerti, tapi anda anak IPA, gue IPS anjing. Apalagi yang lain tuh yang anak bahasa gimana guys, ibaratnya kan nggak ngerti lah gitu ya. Anak IPA kan nggak semua orang anak IPA gitu, jadi ya kita bingung gitu kan masalah apa namanya OHM, nentuin OHM, watt dan voltase gitu. Sebenarnya sih ini in the end dibalik-balik aja guys, kalau kalian mau belajar gitu. Tapi di sini gue nggak nyuruh kalian belajar rumus, gue akan ngasih patokan simple ya guys ya, patokan simple. Nah, patokan simpelnya itu sebenarnya kalau dari gua itu dari baterai yang kita gunakan. Nah, baterai rata-rata yang beredar di Indonesia tuh voltasenya tuh di 3,7 tulisannya. Nah, jadi kalian main di sekitar situ guys. Ini misalnya gua punya VRK yang biru yang 3000 mAh ya. Dia 40 ampere, 3,7 volt ya kan. Nah, berarti kalian main di voltase di sekitaran situ. 37, 36, 37, 38, 39. Mentok banget 40, tapi menurut gua 36, 37. 38 boleh lah nyerempet, tapi gue sih di 36, 37 lah mainnya kalau gue gitu. Mode watt atau mode voltase itu tuh sama aja. Ada yang bilang kalau voltase itu lebih click jos, lebih gahar daripada wattage gitu, daripada watt ya kan. Tapi menurut gue kalau sama-sama masih di electrical mode ya sama aja, ujung-ujungnya kita nyari voltase yang nyaman di kita, di baterai kita gitu. Kalau memang mau nyari yang gahar, click jos dan lain-lain, ya kalian jangan pakai electrical mode, pakai potensio atau mechanical sekalian. Kalau gue pribadi nentuin kan tadi di voltase ya, dari baterai gitu, dari baterai. Baterai 37 ya udah gampang, gue berarti cari apa namanya di mod gue watt berapa yang ngasilin voltase misalnya 37 gitu ya Mas Habib ya. Jadi sama aja gitu. Kalau Mas Habib pakai mode voltase ya udah berarti kan naikin menu volt. Gue nggak, sebenarnya jujur belum pernah megang modnya, tapi intinya kalau memang ada mode voltase ya udah berarti kan tinggal dicari level sampai di voltase yang 3,7 sama aja gitu. Kalau mode wattnya kita cari watt yang menghasilkan voltase 3,7 gitu. Itu standar dasar gua ya. Yang gue tahu tuh segitu guys gitu ya. Terserah kalau kalian nggak mau ngikutin, tapi memang itu ya guys yang bagi gue yang aman dan nyaman gitu. Gue akan shoot dari deket nih guys di mod gue guys ya, kurang lebih ya di M200 ini kan electrical mode ya. Gimana kurang lebihnya ibaratnya buat nyari voltase gitu. Nah, jadi kan begini penampakannya guys ya. Gue dapet OHM-nya itu 0,37. Harusnya kelihatan ya guys ya di layar ya. Di bawahnya voltase masih 0. Kenapa? Karena memang harus di firing gitu guys. Baru kita tahu kita dapat voltase berapa di watt 38 ini. Kita firing sekali-sekali gini. Nah, ini dapat 3,7 berarti udah benar. Kalau kita kurangin misalnya 34. 35 bang. Nah, gitu. Jadi kalian cara ituin voltase itu dari sini. Kalau di 4 dia dapat 38 tadi ya. Nah, ini masih bisa antara 39 4 gitu-gitu. Jadi lebih gampangnya buat pemula tuh pakai mod electrical gini atau yang punya layar. Karena apa? Karena kita tahu OHM-nya berapa. Sebenarnya sih nggak, kita kalau punya layar gini, kalau gue pribadi cara gampangnya ya, gue nggak mau ngejelasin cara susah di sini, cara gampang. Kalian tuh nggak usah ngeliat OHM berapa, bodo amat. Yang penting pas kalian pasang koil, habis itu kalian firing, cari sampai di voltase yang
tadi gue saranin, entah itu 36, 37, 38 gitu-gitu ya guys ya. Nah, berarti kalau udah dapat misalnya di sini kalian mau main di 40. Aduh, sorry nih, ngeblur. Kalau kalian mau main di 40 berarti ya udah dapat 38 volt itu bisa kalian gunakan. Kurang lebih gitu, guys. Nah, ya kan? Udah kalian lihat tadi ya di mod gue ya. Jadi kurang lebihnya memang kalian kalau pemula ya, sekali lagi kalau kalian pemula udah gak usah aneh-aneh ya kan, gak usah aneh-aneh beli mod Potensio, harus belajar yang namanya Ohm Law kayak gitu. Minimal gak harus masterin tapi ngerti gitu. Tapi kalau kalian yang gak mau belajar, bang, gue udah tua bang, ibaratnya misalnya gitu, bapak-bapak nih ngomong, bang, gue udah tua, gue ibaratnya pikiran gue udah kebanyakan mikirin kerjaan gitu-gitu dan lain-lain, ngapain gue belajar rumus buat nge-vape doang gitu. Ya udah, berarti tinggal beli mod yang elektrikal gini. Caranya yang kayak tadi gue contohin, tinggal firing di watt berapa, misalnya di watt segini dapat voltase 3,3, ya udah berarti kurang, naikin lagi wattnya. Gitu-gitu guys. Kurang lebihnya. Nah, sebenarnya sih kalau kalian mau main apa ya? Main mod yang Potensio, aslinya nggak sesusah itu gitu. Nah, mod Potensio tuh maksud gue dari tadi tuh, mod-mod tuh gue nggak ada contohnya saat ini guys, tapi inilah ya kurang lebihnya kayak si Centaurus M40 gini, dia tuh nggak berlayar dan dia tuh ada putaran ini, Potensio level ini putarannya. Nah, kita bahas sedikit lah ya masalah mod Potensio. Itu biasanya tuh pengaturan putaran levelnya ini tuh beda-beda setiap mod. Kalau ini contoh, ini berdasarkan watt, ya kan? Ada yang berdasarkan putarannya berdasarkan voltase. Jadi di setiap diputar di titik mana dia di voltase 1, misalnya titik mana voltase 2, kayak gitu-gitu. Kalau ini watt. Nah, coba buat kalian yang nggak ngerti ya. Misalnya kalian main di M40 ini. Ini buat misalnya buat pemula gitu. Kalian main RBA tapi bukan main cartridge ya, sekali lagi kalian main RBA gitu. Nah, pasti kan kalian bingung kan buat tentuinnya. Aduh, anjir bang, gue main di watt berapa tuh bang? Kan pertama layarnya nggak kelihatan, kedua gue juga nggak ngerti ya kan, ibaratnya. Kalau voltase sih gampang ya guys ya, ibaratnya tinggal langsung aja di level set 3,6 berapa nih levelnya. Kalian baca manual book modnya, kalian tinggal tarik aja ke voltase 3,6, ibaratnya gitu. Nanti wattnya akan menyesuaikan dari si device-nya. Tapi kalau yang kayak gini, watt ini memang agak tricky ya, memang kalian harus tahu gitu rumusnya. Kayak contoh, misal gue pakai coil 2,0 misalnya ya di sini ya. Ya berarti gue udah tahu nih. Oh, kalau 2,0 mah gue main di 50 sampai 60 gitu. Misalnya gue main di 0,4 ya udah 30 35. Gue main di 0,3-an. Ya udah itu 40-an misalnya gitu-gitu guys. Pokoknya kalian tuh kalau mau main yang kayak gini-gini, itu tuh kayak gitu-gitu tuh harus di luar kepala gitu. Sebenarnya kalau kalian nggak mau ngapalin juga bisa. Ya tapi belajar rumusnya itu, jadi setiap kali kalian hitung. Ya kayak orang ya kayak gitulah ya guys ya. Nah, terus pasti banyak yang nanya juga, terus buat apa bang orang-orang bikin mod yang susah kayak gitu, ibaratnya Potensio. Kalau zaman dulu orang-orang mungkin masih ngerti ya, karena zaman dulu mungkin belum canggih. Tapi sekarang kan masih banyak tuh mod-mod Potensio baru, gitu-gitu. Ya karena memang itu ibaratnya gimana guys ya. Karena banyak orang yang suka power, pertama biasanya Potensio dan electrical tuh beda di segi powernya karena dia tuh nggak menggunakan layar, jadi langsung klik JOS biasanya gitu yang bagus potensionya ya, kayak gitu-gitu. Nah, gue pribadi karena gue user biasa, gue juga mas-mas biasa, pokoknya yang pengen nikmatin vape, pengen berhenti ngerokok gitu-gitu ya, gue belajar yang simpel-simpel aja lah guys, yang dari rumus tadi patokannya. Nah, kenapa kalian harus belajar misalnya tuh kalau kalian pengen jadi vapor profesional misalnya gitu. Misalnya kalian kayak contoh deh mechanical mode, kita singgung dikit tentang mechanical mode. Mechanical mode itu biasanya karena biasanya tuh mechanical mode setahu gue zaman itu gue main dulu itu mechanical mode itu si mecha itu coil daily sama competitious tuh sama yang dipakai. Jadi tuh OHM-nya tuh mechanical mode itu di 0,08, 0,09, pokoknya 0,0. Coil yang kalian pakai kan biasanya 0,4, 0,3, 0,2, 0,15 aja udah agak jarang tuh. Ya, at least saat video ini di tag ya. Nah, kalau itu mechanical tuh udah 0,0 guys. Nah, semakin
kecil OHM, semakin ngebul tuh asap, ya kan? Makanya buat kalian para pecinta, bang gue pengen ngebul, pokoknya gue vape yang paling ngebul bang, gimana settingannya? Ya itu, pertama mungkin dari segi device-nya dulu yang ClickJoss, kedua baterainya udah benar belum? Udah pernah gue bikin video baterai, kalau belum itu tonton. Baru pemilihan masalah coil, kecilin aja OHM-nya gitu. Jadi kalian akan buat ngebul-ngebulan gitu. Tapi harus diingat juga, semakin kecil OHM coil, semakin gede wattnya. Semakin gede wattnya, semakin boros device kalian gitu. Simpulannya buat Mas Al Habib, ya buat Mas Al Habib harusnya paham ya Mas Al Habib ya. Intinya mau kalian main mod layar kayak Potensio yang main voltase, mod layar yang main watt, atau mau layar main voltase, pokoknya intinya kayak gitu, itu sama aja semuanya intinya. Jadi kalian tinggal patokan yang mana nih, kalian mau patokannya di watt, oke, berarti kalian nyarinya voltase ya. Pokoknya mudah-mudahan paham dah buat kalian juga nih yang nonton video ini. Mudah-mudahan penjelasan gue nggak berbelit-belit lah ya, biar bisa kalian mengerti gitu. Karena memang gue di sini ngejelasin simpelnya aja, bener-bener pure simpelnya aja gitu. Jadi kalian tentuin, kejar aja. Kalau gue sih tinggal kejar voltase 3,6, 3,7, 3,8 gitu-gitu guys. Karena ngikutin baterai kita gitu ya. Kurang lebih segitu aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya kan. Kalau bermanfaat tolong di like ya video gue, komen-komen mungkin kalian ada yang mau sharing-sharing pengalaman gitu-gitu. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue biar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, bye-bye.